Yang kayak ini. gulungan. Oh. Lo Kertas yang bilangnya apa? diputer gitu. Apa? Lo bilangnya apa? Gulungan, Pak. Gulungan. Iya. Lebih sering menuju ke gold lane. Oh, by the way, kayak Oh, oke. dan bootsnya pakai Pakito ya Pakito tadi. tadi. Iya. Kaja buat Kiboy makanya aku bilang. Wah, ini bakal menarik sih sebenarnya dari tim Onyx pun ya. Gue sempat bahas di MPL Quickie tadi. Shifting juga yang bisa tuker-tukeran hero manapun ditaruh manapun, dan Onyx Esports salah satunya menurut gue. Ini dia Land of Dawn, pertandingan antara ODG Sport versus EVOS Legend di game yang kedua. Yes, langsung aja penuhi kolom komentar dengan EVOS Roar atau bahkan Gonic untuk memberikan dukungan ke... Kayaknya ada 2 orang tadi di arah bottom lane-nya. Hei, di bagian tengah, Luminaire dan juga Persik. Valirnya di Iya. bawah. Sama Valir dan Anti-Mage. Elis ya. Dia mau ngepok langsung dari awal kayaknya. Mau menangin laning phase kayak gitu. Benar Dan banget, Boots-nya kebingungan. ini yang Di zoning, dilakukan beneran. di zoning dengan menggunakan burst fireball-nya, tapi dia tadi pakai item ROM harusnya dari Rek. Gak dapetin XP juga tadi di arah bottom lane-nya. Coba Dan lihat langsung ranknya. rusuh ke arah depan dari seorang Sanse yang mencoba untuk digangguin. Masih ada flicker. Masih ada stiker M1 kali ini dari seorang Kiboy-nya. Di spam begitu aja berfireball. Yes, digocek begitu saja. Diambil second eye-nya. Tidak mau dibiarkan untuk anak EVOS mengamankan second eye-nya jika terjadi ganking ke arah seorang Rek ya. Yap, Reknya udah menghancurkan ke arah satu kelomang lucu yang nakal muter-muter Stone Roamer. sendirian. Iya, That's Stone right. Roamer. Sementara itu untuk anti-match-nya di bagian bawah melemparkan Flying Blood-nya terkena ke arah Bus. Tapi Bus yang langsung poking-nya. membalaskannya, ditumbuk punggung dari Elis-nya, masih bisa pergi. Oh, tapi ini menarik sih, Reknya tidak menuju ke arah gold lane, tidak mencoba untuk mengamankan gold lane. Dia Iya malah loh. men-secure ke arah turtle lane untuk setup turtle mungkin. Udah Iya, standby di sana dia. Ya, di reverse psychology gitu loh. Bener loh, yang dilindungi bukan malah dari one-one ya, one-one kayak dibiarin sendiri aja. Aha. Justru malah yang diberikan pressure ke arah dari Pakitonya, dan aku setuju kalau ngomongin soal Turtle karena 10 detik lagi Turtle Yes. akan muncul. Sudah mulai di zoning tapi Rek dengan half HP-nya, apakah akan tetap stay atau justru malah pulang terlebih dahulu? Nih Rek masih berputar-putar aja, sementara untuk cewek tadi udah diberikan sedikit damage dari Versiknya. Dipanah lagi wave minionnya, sementara untuk Kiboy di bagian bawah melindungi ke arah Sans. Udah ada pergerakan juga masuk untuk bisa membantu ke dalam setup dari Turtle ini. Yes, sudah mulai ditarik sedikit untuk dari Turtle-nya. Ada 3, bahkan 4 player dari anak EVOS dan masih dengan pasif yang dimiliki oleh versi Kishun-Shin-nya. Pinter Mana banget retribution-nya dari Kiboy sekarang dan bahkan langsung dibuka begitu saja. Turtle masih bisa diamankan di retribution kontes. dan Landak Esports tidak mau memaksakan kehendaknya. Lebih memilih untuk mereset kembali dan melepaskan Turtle pertamanya seperti game pertama dikasih ke anak-anak EVOS Legend. Oke, di bagian bawah sekarang udah terjadi pertempuran didorong dengan sharing torrent terpojok. Ini dia burst fireball sedikit lagi, SP tersisa. Hilang sudah untuk Pakito. Dibakar-bakar oleh REKT. Lah. Dan langsung didapatkan first blood ya. Lah, why? Profesor Purple KB. buff diambil oleh Chang'e loh kalau nggak salah nih. Iya tadi ada satu buah efek-efek purple buff, tapi kalau misalkan melihat juga Versik bahkan belum mengamankan purple buff-nya. Oke. Tersenggol kan? Tersenggol Chang'e Diambil loh Chang'e, harusnya diambil tuh. Chang'e tuh. Harusnya diambil Chang'e. Harusnya Oke. jadi milik Chang'e barusan purple buff ya. Atau Oke. jangan-jangan ketika setup turtle tadi Drian mencuri ya. Tadi aku sempat nggak lihat jadi. map sih. Sama aku sempat juga. nggak lihat map. Soalnya Aku fokus ke turtle-nya Yap. Versik tadi. aku fokus ke bawah. Aku fokus Iya, ke bawah aku dan ngeliat melihat minimap. boots-nya itu masih menggunakan execute. Aku baru sadar menggunakan execute, makanya seperti yang kita tahu tanpa adanya execute Paku itu nggak bakal bisa loncat dengan flicker. Makanya tadi ketika satu kali di geng terkena burst fireball dan segala macam, ketika dia Ya, mencoba dia nggak untuk bisa jab, cabut ya. ya ketika dia mencoba untuk jab kena siring torrent, dia nggak boleh bisa cabut. Walaupun kadang Pakito karena punya pasifnya ketika warna merah dia bisa jab 2 kali. Ya. Tapi kalau di block sama musuhnya, Benar. itu body blocknya bakal jadi ngehit ke arah musuhnya. Dan Jadi itu nge-hit. bikin dia nggak bisa ngedash 2 kali. Oke, ini kayaknya udah mulai membaik ataupun sudah bisa Udah masuk mulai lagi harusnya. ke dalam lane of down ya harusnya ya. Apaan tuh? Apa? Sudah teriak-teriak nih sepertinya ya. Iya, ada apa lagi tuh? Nah itu suara Cimomo. Oh, walai. Cimomo. Oh, suara Oh. Cimomo. Astaga. Besar ya suara Cimomo lagi Cimomo digeser ya. bahasa Inggris, sayang-sayang. Iya, coba kita panggil dulu. Hey. Oh, tidak menyaut Nggak mereka ya. bakal ngawur. Nggak nyaut Bulu. mereka ya. Ya, tampaknya sudah mulai bersiap dari ke semua player, sudah Yap. memegang device masing-masing dan India. The game akan dilanjut serang cewek. Oh, Darahnya nggak kebuka. sekarat, belum ada cross tank yang dikeluarkan, masih ada Luminaire juga.
Masih ditahan untuk si King Eagle-nya. Hey. Flap shot-nya nggak ada yang lihat. Miss nggak apa-apa. Babang Ichan. Sebuah Gunakan. percobaan loh. Yes, digunakan satu ultimate dari Shunshin ya. Mountain Shocker. Tapi itu kalau lebih cepat kayaknya lebih enak kan sih untuk flame shot. Kan karena flame shot semakin jauh semakin sakit. Yap. Iya, maksudnya biar kelihatan posisinya. Jadi dibuka mapnya, di flame shot gitu. Oh iya mungkin. Karena tadi kan sempat ada Mountain Shocker juga kan yang meng-cancel recall dari cewek. Oke, nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita harus move on deh. Oke, keren sekali ini. Wah. Aduh gatal pala gue dengerinnya ya ampun. Oke, Brute Force sudah diamankan. Untuk di awal-awal, EVOS Legend tampaknya masih mengungguli dari segi net worth-nya. Dan bahkan ini, Rek berani juga. Dia bermain di depan, masih ada ultimate. Dan ternyata langsung Divine Judgment. Walaupun ada ultimate dari seorang Rek ya, ditarik begitu aja dan belum sempat untuk melakukan flicker. Dan langsung dihajar rame-ramean tadi sama anak Onyx Esports. Valir seorang diri dengan base SP yang gak begitu besar digebukin dengan segitu banyaknya orang. Habis langsung Pak ya, tanpa adanya balasan. Sementara berani banget sendirian loh aja loh. Berani banget. Oh, ditarik ternyata. Tapi yang kenyang bakalan anti-match sih. Dia dapetin gold shield turret loh. Iya, Di bawah menit yang kelima. penuh walaupun belum dapetin turretnya. Mhm. Dan kayaknya ini benar-benar masih tarik ulur yang bagus sih menurut gua. Dari anak-anak EVOS ketika Reknya tadi ditumbangkan duluan. Jadi kayak ada pressure sendiri gak sih? Gak ada yang Iya. buka map. Karena kan balik lagi Rek yang satu-satunya bisa buka map sekarang. Hei, sementara itu ada sharing torrent tadi Dilepas dikeluarkan, nggak dash sih? maju lagi, dash balik Dilepas. lagi, sekarang terkena burst Dijafu fireball, banget ceweknya nggak sih? bisa Iya, pulang. dijafu banget seperti game Sama 1 game nggak satu sih? ya. Iya persis, kayak Dan- di reset dan diambil sama Onyx Esports malah jadi haknya Onyx Esports untuk yang kedua. Turtle pertama diambil EVOS, yang kedua Onyx, apakah turtle yang ketiga akan diamankan oleh Onyx dan didominasi lagi oleh tim Onyx? Kalau itu terjadi, dijafu Israel. Ini benar-benar seperti game yang pertama, tapi Keyboy tidak adanya Ganggu flicker banget tuh kayak gitu tuh. dan hanya memantau di arah depan menakuti anak-anak EVOS Legend dan mendapatkan turretnya. Keyboy Dibaca langsung Seeking Eagle dan Hea, teriakan dari anak-anak Onyx Esports, terpancing Ichannya langsung mencium kening dari Kaja Keyboy walai. Dengan kecepatan setinggi itu dia terbang, tapi anti-match mendadak langsung masuk di bagian tengah. Dia flying blood lagi, pindah lagi ke bagian bawah, pergi lagi dari area tersebut. Bahkan Wow. sampai menggunakan flicker kali ini. Daripada seorang anti-matchnya di arah top lane juga bakal diserang cewek. Yap, Nah, satu ini buah dia. Electro Final Blow. Coba untuk membersihkan wave minion dan clear minionnya begitu saja. Tanpa ada turret yang tumbang. sih. Bagus banget loh perhitungan dia untuk bagaimana meng-clear ke arah minionnya Dan agar ada dia Durian. tidak perlu di situ Biar juga. shower. Ih, sembur. Kayak ini cewek kayak bukan cewek, gimana ya jelasinnya ya? Ya, Kayak main saya itu pinter banget loh. cewek V2 bro. Iya bro, ini cewek udah di reform ini, bener di upgrade ya bro. Gila loh. Diem di GH yang cukup lama tapi Iya. ternyata ilmunya jauh bertambah gila-gilaan loh. Gila nih orang, bener-bener pinter banget, smart move banget dari seorang cewek. Yang berganti-ganti role dan sekarang dia di gold lane. Yang tadi ya seorang mid laner bahkan ditarik begitu saja lagi-lagi Luminer. Wah, Luminer yang ditargetin. harus ditarik. Dan langsung dihancurkan oleh duri-duri tajam ladang esports walai. Wow, terculik. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di What? dalamnya. Anti-match? Tapi What anti-match the sendirian, F ada are you burst doing? fire ini oke. Oh, oh. Burst damage di bagian belakang Rhapsody-nya menghilangkan anti-match. Apa yang dilakukan anti-match? Anti-match Apa yang mencoba dilakukan? untuk mengamankan lifesteal yang dia miliki atau spell frame yang dia miliki dari minion. Tapi damage yang dihasilkan oleh Boots dan juga ini Sunsnya udah terlalu tinggi kayak udah over banget. Makanya nggak bakal bisa terhalau di sana damage-nya. Atau yang kedua adalah karena anti-match tidak mau kehilangan minions wave-nya. Itu yang kedua. Itu Biar yang kedua, bottom lane turretnya karena dia juga nggak sadar, hancur. dia sadar udah nggak bisa kabur kemana-mana, dia nggak ada flicker. Daripada mencoba untuk kabur, nggak bisa juga, yang penting dia dapetin satu minions wave-nya. Yes, pemikiran EXP laner. Yang Yes, penting yang clearing penting minion. clearing minionnya. Bujet dah itu peluru terakhirnya berasa banget. Ya ini dia Mountain By the way, Shocker terlihat. Pulung KB di Javu kayaknya ya. Iya, loh, Pak. persis loh. Turtle yang ketiga. Ini bahkan aku Diamankan jujur ya. lagi. Aku jujur ya, kayaknya Luminaire ini harus lebih aware sama flicker yang nanti bakal dimunculkan sama Keyboy. Yap. Karena dia yang pegang flame shot kan. Setidaknya kalau Keyboy-nya bakal flicker ke arah depan, dia punya flame shot untuk mendorong Untuk Keyboy ke arah ngedorong lagi belakang. ya Pak ya? Setidaknya Divine Judgment gak bakal keluar. Oke. Yes, but kita hampir melupakan satu tokoh penting di sini yaitu One One
yang benar-benar dibiarkan bebas juga untuk farming dari top lane-nya. Belum Dikasih ikutan teamfight dan Divine lagi-lagi ditarik lagi Judgment. Divine Judgment karena seorang Rek yang Wah. tidak mau mengeluarkan flicker dan ditahan gitu Gila. saja, dipasrahkan, dikasih point kill-nya. Dan ke arah mid lane-nya masih ada satu gerobak di Retribution, masih bisa dibersihkan dari seorang Clover yang mencoba untuk masuk ke dalam team fight-nya. Guiding Wind sudah di pop up dan langsung ditabrak habis dari Eagle-nya. Teammates yang mengincar ke arah Sansia tidak terkena Sansia flicker dan bahkan Sansia masih bisa cabut dengan menggunakan dia Sonata dan baru diincar begitu saja. Sun, can you survive? Sekarang satu hit lagi, Sansia dikejar mau ke mana? Sun sayang masih ada, teammates masih bisa survive. Dapat point kill. Sun! Walaupun mencoba untuk kabur, tapi masih bisa satu untuk satu, Alay. Wow, sebuah gocekan Gila. dan juga predicting Gila. move yang begitu baik dilakukan oleh Sun. Sementara untuk RKT sendirian berjuang untuk bisa menghalau dua orang yang mengamankan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Versik. Cewek pun harus pergi, nggak bisa dipaksakan lagi untuk ke arah Purple Buff-nya. Dikejar sama Versik tapi masih bisa cabut ke arah belakang. Sirking Eagle-nya mana? Guiding Guiding Wind. Oh, hati-hati Versik. Cukup menyakitkan tampaknya Meteor Shower yang diberikan di sana lagi di Jasper Clover. What the Execute. F are you doing there? Memberikan nyawanya begitu saja dan ditarik. Dikeroyok 3 orang, Walay. Wow, apa yang terjadi? Bro? Jangankan Purify, jangankan Time Journey, Needles of Flowers juga tidak akan membuat Bener. immune dari Divine Judgment. Benar, Ingat hal itu. itu dia akan terikat. Salah satu cara untuk menghindari dari Divine Judgment, jaga jarak. Jaga jarak. Tidak Jaga boleh jarak. terlalu dekat dan mengikat Divine Judgment-nya. Ini dia pushnya dikeroyok habis-habisan sedikit lagi, SP-nya tersisa, masih ada absorb damage, bisa dia kabur dan flame shot mengakhiri langsung ke arah Pakitonya. Wow. Langsung di-secure begitu saja. Yep. Dan Lord-nya, ini dia Lord yang pertama, masih berwarna ungu pastinya. 4 melawan 5, tidak ada seorang Boots, masih adanya Retribution dari kedua player jungler dari kedua tim EVOS dan juga Onyx masih bisa diulur ke arah belakang. Tidak mau dibuka, anti-mage kebuka sendirian. Oh, apakah ini menjadi miscom dari EVOS dan langsung dia tumbangkan begitu saja. Oh my god, ketika teman-temannya mundur ke arah belakang dan anti-mage membuka sendirian di sana. Sendirian di tengah kerumunan player dari Onyx bukan pilihan yang sangat baik. Malahan dia yang harus menghilang lebih cepat. Tapi Versik lihat aja. Purple buff-nya digangguin lagi loh. Gak berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya kali ini. Bahkan men-trigger Retribution kayaknya yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Luminar juga harus lebih berhati-hati, 4 melawan 5 posisinya kali ini. Ditarik ulur dan belum ada yang mau melakukan inisiasi Lord. Yes. Masih sama-sama imbang dari segi net worth-nya. Tapi lagi-lagi, the power of Chang'e akan sangat sulit pastinya untuk mendapatkan turret di arah mid lane-nya ketika Drian yang masih ada Meteor Shower. Waduh nih, Berat. Kiboynya udah melihat ada rek di bagian dalam malah sama-sama kaget. Hela dalah gitu ya di dalam rumputan. Ada lightning bomb yang dikeluarkan juga di bagian atas. Ceweknya pun harus terstun tapi masih bisa pergi lagi. Pasif lagi permainan. Ya, ini cewek juga akan menuju ke arah satu buah Athena Shield. Sepertinya cukup respect terhadap damage dari seorang anti-mage. Sama halnya seperti Suns. Sementara Queen One diamankan sama anti-mage. Dia bakal punya spell fam yang lebih tinggi lagi. Tapi bukan Winter Truncheon itu dia yang pertanyaannya. dia buat. Dia Justru mau malah- spell fam dan slow effect-nya. Yes. Dia mau Suns-nya nggak kayak tadi. Nggak berlenggang leha. Dan memiliki Iya loh. movement speed yang tinggi. Dan Bang Tatonya justru yang mengamankan freestyle Truncheon. Dan lagi-lagi lihat dari ceweknya. Ceweknya selalu melakukan cutting minion. Oh, bagus Padahal banget, tadi di Samsung Wave Victory-nya anti-mage yang selalu melakukan cutting minion. Dan tapi ceweknya juga melakukan hal yang sama. 4 melawan 4 dan bahkan ditarik begitu saja Wah, lagi-lagi. gila. Terculik dari Luminaire dari Incan. Laptop Harus mana belum? lupa Clover-nya mencari weakness point. Tapi 3 melawan 4 di sana anti-mage. Satu dari belakang. Apakah ini menjadi comeback untuk anak EVOS? Mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Mencoba untuk di-stun. Dihajar di saudara dari Clover. Masih ada ultimate dan menambahkan 2 orang. 3 bahkan dari seorang Clover. Wow. Mengerikan sekali apa yang udah dilakukan. Dikit banget SP dari Yes. Clover barusan. Ditungguin banget SP orang tinggal sedikit. Baru dia mengeluarkan crossbow of Tang. 3 orang menghilang sekaligus. Lord untuk mereka. Tanpa menggunakan satu spell Aegis-nya.
dari seorang Clover. Apapun yang terjadi, cari weakness point sang musuh tanpa menggunakan satu spell dan langsung weakness point-nya. On point banget, timingnya pas banget dan 3 orang tumbang dengan sangat cepat dari ultimate-nya Walai. Berani banget Persik menantang maju ke arah depan, Thrashless-nya dikeluarkan. Siap untuk memberikan damage ataupun beradu damage dengan Granger-nya. Oh my lord, masih bisa dibersihkan lagi-lagi Chang'e dan Chang'e. Satu nona kecil yang cantik ini yang selalu menyemburkan meteor shower-nya yang membuat anak-anak EVOS kesulitan untuk mendapatkan satu turret pertama di arah mid lane. Nah, ini dari replaynya Pak Pulung. Iya, ini dari replaynya di mana tadi pergerakannya udah dilakukan. Cuman untuk coba lihat Clover-nya, dikit banget loh SB. Nah, disinilah momen dimana dia ngelihat SB yang dilakukan ataupun yang akan ditembakkan. Itu udah cukup ataupun udah tinggal dikit baru dikeluarkan dia crossbow attack. Dia udah ada weakness bener pecah padahal Weakness KB point-nya ya. udah pecah, tapi emang tadi juga miskalkulasi seperti dari cewek. Dia mungkin mengira bahwa dengan pasifnya itu bakal tumbang Clover, tapi ternyata enggak. Dia enggak nahan execute-nya dan itu mungkin miskalkulasinya. Oke, Lord sudah berjalan di arah bottom lane-nya. Satu orang di arah atas. Ganti minion sedikit saja. Death Sonata hanya untuk mencicil dari Lord ya. Retribution juga sudah digunakan untuk menghilangkan Lord yang terhormat. Masih bisa ditahan untuk turret ya tampaknya. Tapi akhirnya setelah 14 menit pertandingan, turret pertama dari mid lane Onyx Esports berhasil dirobohkan. Akhirnya ya, cuman untuk Ichan mungkin ataupun Luminar berkali-kali loh dia terculik dari tadi menjadi korban pertama di dalam timnya, selalu loh. Wow. Begitu sulit untuk mendapatkan Lord dan sekalinya dapat Lord. Ini benar-benar belum bisa langsung menentukan siapa yang bakal mengamankan game kedua. Keyboy masih ada Flicker, masih ada Divine Judgment. Reknya akan menjadi baiternya. Dia benar-benar kayak ngebait dari kajanya untuk menarik dirinya, untuk menyelamatkan teman-teman di belakangnya. Dia punya satu item defense, masih ada Immortality, masih ada Winter Truncheon juga, dan menuju ke arah mungkin untuk item slow. Ice Queen One kah? Sebenarnya yang PR ini ya, enggak, dia nggak jadi. Atau NOD? Kalau menurut aku kayaknya NOD juga oke sih. NOD kah? NOD. Kalau dia mau Ice Queen One sih gokil sih. Berarti dia emang bener-bener mau ngebantu anti-match-nya. Untuk nge-slow, Untuk nge-slow di lini depan, dan jangan lupakan juga mungkin dia yang bakal membantu Luminaire biar mendapatkan target dari Circling Eagle. Oke. Tapi Rek kali ini ketahuan harusnya posisinya ya, tapi Keyboy juga dilemparin burst fireball. Masih Saling sama-sama nyolek-nyolek menunggu. Masih sama-sama sabar mencari timing yang tepat juga. Ditempel Sebenarnya gitu yang susah saja. tuh bakal di Clover sih. Clover bakal susah buat ditumbangin. Dia punya Tina Shield, dia punya Wind of Nature. Dia damage dari Suns juga gak bakal tembus kecuali damage dari true damage yang akan diamankan oleh Endless Battle. Namun item mungkin Rose Suns Gold. gak bakal ada. Next item mungkin Rose Gold kah? Untuk Aku sih, satu item attack defense? aku sih si Halberd ya. Si Halberd? Atau justru malah Malefic Roar? Iya, antara dua Masih banyak item pilihan itu sih sebenarnya. Masih banyak item-item yang bisa... Possibility-nya masih banyak lah. Possibility-nya besar juga dan tergantung apa yang akan dipilih oleh Clover nantinya. Kebutuhan tim juga. Kebutuhan timnya apa? Kalau misalkan emang kebutuhan timnya adalah meminimalisasi dari segi life drain, dari segi life steal-nya, kayaknya menurut aku yang paling cocok si Halberd. Tapi kalau misalkan untuk nge-push turret cepat, mau tidak mau Malefic Roar. Oke, 3 dari EVOS sudah masuk perlahan ke bagian depan dengan cukup berani, tapi mereka mundur lagi. Rek selalu open map jauh di depan. Purple buff-nya akan mereka amankan. Flying Blood mengeluarkan Blood O-nya, mengusir mundur, membuat perimeter. Reknya mendorong lagi dengan burst fireball di bagian atas sana. Cewek di belakang, lihat Phantom Slash. Dan bahkan dia langsung balik lagi ke belakang, benar-benar memberikan informasi juga dan langsung di meteor showerin. Di cover habis-habisan dan balik lagi. Hanya ada satu hero lock yang dipunya sama anak EVOS, yaitu dari Circling Eagle-nya seorang Luminar. Tapi balik lagi, semahal apa dari Circling Eagle yang akan dikeluarkan oleh Luminar? Kepada siapa? Apakah kepada Suns? Apakah kepada cewek yang punya satu eye for an eye? Ini benar-benar decision making harus dipikirkan baik-baik sih. Ini adalah saat dimana pro player itu harus memutar otaknya beribu-ribu kali untuk menentukan ini pilihan dia harus seperti apa. Season seperti apa yang akan mereka pilih. Iya, bahkan barusan Persik Beast lagi Killer dan ya? lagi nih. Beast Killer diambil oleh Persik, menukar Raptor Macetnya. Ada satu Death Sonata tadi udah dikeluarkan. Rek juga melemparkan burst fireball-nya. Ini ada Mountain Shocker-nya dalam segi belakang juga terlihat di mana aja posisi. Luminaire menjadi palang pintu di depan sana. Dilihat Meteor Shower di bagian belakang. Udah ada Altovana Blow, tapi ceweknya masuk ke bagian dalam. Udah ada Winter Danger, ceweknya tertinggal, menghilang ceweknya. Namun untuk Keyboy kali tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya bisa bertahankah? Sedikit
sedikit lagi tapi Immortalnya pecah. Immortality pecah, ini dia Macan Mutia sudah mulai mengamuk, tapi kita lihat, oh my god, Clover itu bahkan hanya tersisa 3 orang dari Onyx Esports dan 49 detik lagi untuk Clover akan kembali hidup. Tidak adanya Clover dan Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Apakah ini bisa menjadi push untuk anak-anak EVOS Legends atau justru malah menjadi Lord yang hanya menghambat sedikit saja dan belum bisa untuk menyelesaikan pertandingan untuk game yang kedua? Wah gila sih, bener-bener dipaksa diamankan begitu saja, apalagi 2 Lord kali ini diamankan oleh EVOS Legends. Bakal berlenggang leha ke arah top lane kali ini dan Onyx Esports tanpa hadirnya cewek, tanpa hadirnya Boots, apalagi sesaat lagi 3 melawan 4 posisinya untuk team fight yang akan selanjutnya di arah top lane. Yap, ini dia 4 Meteor lawan Shower. 4 sekarang, Meteor Shower sudah di pop up. 3 orang di arah top lane-nya Keyboy, tidak ada lagi Flicker, masih ada Defense Judgment. Belum ditarik pintu saya ceweknya sekarang, masih bisa ditarik tapi lihat, oh my god, anti-base udah langsung masuk ke arah depan dan bakal didapatkan 1 poin kill, ceweknya harus ditumbangkan. Lord sudah mulai berjalan, tapi yang mereka inginkan adalah turret di arah tengahnya. Ini betul turretnya yang dicari dan bahkan dibers habis-habisan pun saya juga harus ditumbangkan. Immortality pecah dan dia tidak ada lagi Immortality. 2 orang dari Onyx Esports sudah bagi ultimate menjadi frontlinernya. Terkena stun dan mencoba untuk mendefend, masih bisa ditahan untuk minion-minionnya dihabiskan oleh anak-anak Onyx Esports. Wah, Persiknya barusan Winter Tranchen kah? Kita lihat tadi di tengah sana. Sepertinya dia udah mengeluarkan freestyle Minion masuk, sementara minion itu masuk, Keyboy-nya minion masuk. menghilang Winter sebagai Tranchen, depan. nggak Tapi Winter peduli. Tranchen menghilang sudah. Yes, yes, Satu yes. sama skor EVOS Legends. Wow. Kedua tim gak ada yang mau memberikan kemenangannya dengan mudah. Sama-sama ingin mendapatkan 1 peringkat. Benar-benar pengen banget di atas. Di puncak klasemen untuk minggu yang ke-7, Walai. Wow. Prof, kalau gua nggak salah lihat, apakah Persik tadi menggunakan Winter Tranchen, Harusnya Prof? iya sih. Tadi Harusnya iya ya. Harusnya iya sih, karena tiba-tiba kayak sepersekian detik kita